saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Sebuah kapal barang karam di perairan Moro, Karimun. 1 ABK hilang. Dua alat berat disita polisi saat melakukan aktivitas perambahan hutan konservasi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. 1 tersangka ditangkap. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 135 meter di Bundaran Tugu Zapin, Pekanbaru. Dua alat berat disita polisi saat melakukan aktivitas perambahan hutan kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil atau GSK di Bengkalis, Riau. Hutan konservasi seluas 13 hektar akan dijadikan perkebunan oleh pelaku. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka GR, merupakan seorang ibu rumah tangga. Tersangka kemudian dibawa ke kantor Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengakuan tersangka, ia telah membeli lahan tersebut kepada seseorang yang kini masih dalam pengejaran petugas. Lahan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi sebagai habitat satwa dilindungi seperti gajah, harimau, serta beruang yang tidak boleh diperjualbelikan. Lahan yang sudah dibuka itu kurang lebih 13 hektar sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh si inisial G. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami periksa, kemudian alat bukti, alat berat dan sebagainya, kami lakukan gelar perkara dan hasil gelar perkara menetapkan perempuan inisial G RS sebagai tersangka kasus perambahan hutan. Kemudian adapun perannya adalah sebagai pemilik lahan. Modusnya adalah dengan cara membeli lahan tersebut, kemudian melakukan pembukaan lahan tanpa izin dari instansi terkait. Tempat kejadian perkara kasus ini adalah merupakan kawasan konservasi dengan status Suaka Marga Satwa. Jadi suatu Suaka Marga Satwa ini diperuntukkan sebagai kawasan pelestarian alam dan pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa Suaka Marga Satwa yang kecil ini adalah merupakan habitat gajah, harimau, dan beruang. Jadi kawasan ini harus kita pertahankan. Tersangka kini ditahan di Polda Riau, dikenakan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Ahmad Dison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Bengkalis, Riau. Harga cabai masih tinggi dan memberatkan masyarakat di Pekanbaru, Riau. Sejak 1 bulan terakhir, harga cabai berkisar Rp80.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai normal hanya Rp40.000 per kilogram dan terjadi kenaikan 2 kali lipat lebih. Selain memberatkan masyarakat, tingginya harga cabai juga dikeluhkan pedagang makanan. Omset pedagang terus merosot karena modal lebih besar, sementara mereka tidak menaikkan harga jual untuk menjaga pelanggan.
pedagang memilih mendapatkan untung sedikit ketimbang menaikkan harga. Pedagang berharap pemerintah melalui instansi terkait menurunkan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok agar ekonomi masyarakat berjalan lancar. Bagi kami, para pedagang khususnya UMKM, ini tentu berdampak terhadap nilai bahan baku, bahan dasar yang kita kelola. Sehingga modal yang kami harus jual itu akan lebih besar. Ada dua kemungkinan yang kami harus alami hari ini. Pertama, itu adalah kerugian. Yang kedua, kemudian nilai keuntungan yang justru akan sangat berkurang. Dan kalau hari ini tiba-tiba kita menaikkan harga, itu kan tidak mungkin. Sehingga kita harus mematok harga yang tetap dengan harga seperti biasa, dengan nilai bahan baku yang lebih tinggi. Risikonya adalah hari ini kita mengurangi keuntungan atau bahkan memang menelan kerugian untuk beberapa waktu saat. Dan kita berharap pemerintah provinsi, kota peka terhadap persoalan ini, ada upaya-upaya untuk mengendalikan keadaan. Harga cabai juga kita minta sebagai bahan utama masakan khusus kuliner, terutama masakan khas Padang. Jadi saya berharap Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota ada langkah-langkah strategis untuk bisa menurunkan segera harga cabai ke semula. Tingginya harga cabai dipicu karena suplai dari daerah penghasil sedikit akibat petani gagal panen. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Satgas Pangan meningkatkan pengawasan harga beras di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Petugas menyisir pasar tradisional dan toko swalayan untuk memastikan harga beras dijual sesuai ketentuan. Setiap pedagang diberi pengarahan agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan, bahwa tidak dibolehkan menjual beras di atas harga eceran tertinggi atau HET. Adapun harga eceran tertinggi, yakni beras premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, beras SPHP Rp13.000 per kilogram. Selain melakukan sosialisasi, petugas juga memasang spanduk pengumuman di setiap toko penjualan beras, berisi imbauan larangan menjual beras di atas HET. Menurut Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, dalam sidak di sejumlah tempat, masih banyak ditemukan pedagang menjual harga di atas HET, terutama beras medium dan premium. Untuk stok beras aman, untuk masyarakat Tanjung Pinang masih mencukupi. Dan kemudian untuk harga beras yang SPHP dan yang medium, kami datangi toko-toko, mereka menjual di bawah head untuk beras. Tapi untuk beras premium, ada beberapa merek yang memang dijual di toko-toko di atas head. Jadi head untuk harga premium itu 15.400, mereka menjual 16.000. Nah, dari sini kita tentu harus mengecek dulu sebab dan alasannya. Oleh sebab itu nanti kami rencana untuk menuju ke distributor yang ada di Kota Tanjung Pinang, distributor beras, untuk mencari tahu kenapa kok harga beras premium untuk merek-merek tertentu seperti Padang Raya dan Gajah ini dijual di atas harga di atas head di toko-toko. Otomatis berarti kan di distributor ini mereka menjualnya dengan harga pas dengan harga eceran tertinggi. Padahal yang kita tahu distributor harusnya menjual lebih rendah agar toko bisa ambil untung tapi tetap di bawah head. Pedagang yang masih membandel dengan menjual harga di atas HET akan ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.